Bagaimana jika amal salih yang sedang kita kerjakan dan kita berharap bisa terus dilanjutkan ke generasi berikutnya ternyata tidak sesuai dengan passion anak? Apa sih start with why itu? Start with why itu adalah alasan kita untuk bangun tiap hari, alasan kita untuk bekerja, alasan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pendapatan udah oke. Untuk makan, tempat tinggal, hal-hal basic itu sudah dipenuhi semua. Tapi kenapa sih suamiku ini seperti ini? Salah jurusan kuliah. Perlu take notes, jurusan itu bukan mengapa. Apa? Jurusan itu adalah apa. Mengapa itu satu, bagaimana itu banyak, apa itu banyak sekali. Gitu. Cara step by step seseorang menemukan why-nya itu harus kayak gimana? Kalau saya sekilas dulu deh kalau banyak cara ya sebenarnya ya. Ada yang friend. Kan orang biasanya tuh susah memulainya dari mana gitu. Ini tidak boleh istri, tidak boleh bapak ibu, tidak boleh saudara karena hubungannya terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti akan menjadi bias. Di saat dia menyerah, dia akan berhenti mendeskripsikan temannya dan dia akan memulai mendeskripsikan dirinya sendiri. Maka bisa kita rumus, jangan-jangan itu why kita. Kalau si Sudrun itu ngomong seperti itu dan saya merasa ada kayak emotional reaction, kayak merinding, berkaca-kaca dan sebagainya, oh iya ya, ternyata itu ya yang Sudrun rasakan terhadap saya. Mungkin itu why-mu, itu cara paling cepat pertama. Oh iya, itu harus sebuah utopia memang. Dunia yang dibayangkan yang mungkin tidak akan tercapai, cuman kita trying ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog lagi kita. Mau bahas apa? Ya monggo mau bahas apa? Oh mesti monggo. Loh iyalah. Ini aja sih sebenarnya kemarin itu terpantik pembahasannya itu dari salah satu komen di podcast siniar terakhir kita yang membahas tentang apa ya, kepengasuhan, terus persiapan anak akil balik gitu kan. Nah terus di situ ada satu komentar yang sangat menarik untuk didiskusikan. Udah aku jawab sih waktu itu, jadi aku yang jawab. Cuman aku pengen hari ini kita akan membahas lagi, nggak jauh dari itu. Tapi sebelum membahasnya, aku pengen baca pertanyaannya buat Ayang. Jadi coba aku pengen versinya Ayang menjawab itu seperti apa. Aku bacakan pertanyaannya ya. Jadi gini, ada pernyataan yang cukup kontradiktif dan sampai sekarang pun saya pribadi masih mencari tahu jawabannya. Di satu sisi, tujuan kita memiliki keturunan adalah untuk mewarisi nilai-nilai dan juga amal soleh yang dirintis. Jadi inginnya kan setiap orang tua itu pasti ada amal soleh dirintis semakin membesar ya. Jadi kita meninggal itu akan terus gitu dari generasi ke generasi. Dan memang itu yang tertera di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Namun di sisi lain ada narasi yang berkembang saat ini adalah orang tua sebaiknya tidak menitipkan cita-cita kepada anaknya, dan ini seringkali digaungkan atas nama kemerdekaan anak untuk memilih jalan hidupnya. Lalu bagaimana amal solih itu bisa diwariskan dan terus bergilir sebagai tongkat estafet kebaikan kalau kita sebagai orang tua tidak diperbolehkan untuk menitipkan cita-cita ke anak? Bagaimana jika amal salih yang sedang kita kerjakan dan kita berharap bisa terus dilanjutkan ke generasi berikutnya ternyata tidak sesuai dengan passion anak? Nah itu bahan diskusinya. Kalau menurut Bapak Doni bagaimana? Ya, menitipkan cita-cita ke anak itu kan sebuah kalau bisa dibilang sebuah wadah apa gitu ya. Sebenarnya yang yang penting untuk pikirkan itu bukan sebuah profesinya, bukan sebuah kesibukannya gitu.
kalau saya lihat dari pernyataan itu tadi itu kan berarti gambarannya kalau saya adalah seorang dokter, maka saya harus menitipkan cita-cita saya berikutnya ke anak saya, yang berarti anak saya juga harus jadi dokter. Saya seorang musisi, maka saya menitipkan cita-cita saya sebagai musisi ke anak saya supaya anak saya jadi musisi juga gitu. Ya entah apapun nilainya seorang bapak jadi musisi gitu. Yang paling penting dari pernyataan itu tuh sebenarnya dinilai mengapanya gitu. Bisa seperti ini. Seorang bapak itu adalah seorang dokter. Tapi bapaknya itu adalah sesosok orang yang mempunyai keyakinan bahwa hidupku ini adalah untuk mengabdi. Maka aku menjadi seorang dokter. Kenapa aku menjadi seorang dokter? Karena aku ingin mengabdi ke masyarakat misalnya gitu. Nah, dari pernyataan menitipkan cita-cita, yang harus diperkuat dan dipertegas itu adalah menitipkan mengapa si orang tua itu melakukan apa yang dilakukannya gitu. Dan itu bisa menular. Contoh misalnya yang saya sebutkan tadi, si bapak menjadi seorang dokter pengabdian. Si anak mungkin tidak kita wajibkan menjadi seorang dokter, tapi bisa jadi anak itu menjadi seorang praktisi hukum misalnya, menjadi seorang engineering misalnya, menjadi seorang apalagi pemangku kebijakan di pemerintah misalnya. Tapi yang ditularkan sama gitu, bahwa yang ditularkan adalah sebuah pengabdian kepada masyarakat. Jadi dari pernyataan itu kita tidak boleh menitipkan cita-cita itu. Menurut saya tidak boleh memaksakan anak atau keturunan kita untuk seprofesi dengan kita. Tapi mungkin diwajibkan, agak semi diwajibkan ya, karena nilainya harus bisa saya bilang seirama untuk menitipkan kenapa si bapak ini melakukan apa yang dilakukannya gitu. Kalau dia melakukan untuk pengabdian masyarakat, maka secara naluriah akan terjadi. Kalau dia pengabdian kepada masyarakat, pasti anak-anaknya juga melihat, oh orang tua saya ini ternyata pengabdian ke masyarakat ya, makanya aku nanti akan menjadi profesi apapun tetap tujuanku adalah pengabdian ke masyarakat gitu. Jadi bukan di apanya, apa itu ya profesinya jadi dokter, jadi guru, jadi apa, tapi ke mengapanya, mengapa kok si bapak ini menjadi seorang dokter, mengapa si bapak ini menjadi seorang pengacara, mengapa bapak ini menjadi seorang guru gitu, menjadi seorang dosen gitu. Ya itu. Jadi lebih ke ini ya, why-nya. Why? Kenapa? Start with why gitu ya. Tapi untuk perannya dia mau jadi apa buatnya itu bisa beragam. Jadi yang dimaksud di sini itu yang tidak ada kontradiksi lagi ya. Betul. Bahwa bisa kok keluarga itu apa tadi bahasanya ya, mewariskan nilai-nilai untuk beramal saleh itu dari why-nya. Sedangkan what-nya itu yang harus kita cari bersama, kita gali, karena bagaimanapun kan setiap manusia itu unik. Istri dan suami punya bakat masing-masing, punya punya keunikan masing-masing. Bahkan sama anak kita itu kita punya karakter, watak, terus bakat, bawaan, keunikan yang berbeda gitu. Sedangkan saya juga ingat kalau kita tadi bicara dalam Al-Quran, itu ada di Quran surat Al-Isra kalau nggak salah, bahwa tiap-tiap orang itu akan beramal sesuai syakilah. Nah, syakilah di sini kalau saya belajar berdasarkan fitrah based education itu adalah berdasarkan bakat atau pembawaannya masing-masing. Jadi tidak ada kontradiksi lagi antara menitipkan mimpi dengan kita ingin bahwa kalau kita punya sebuah nilai ataupun amal saleh yang bisa dilanjutkan, itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Tetap akan bisa berjalan selama why kita kuat. Nah, bicara tentang why, ini menarik.
Jadi kalau kemarin-kemarin kita juga sempat bicara bahwa keluarga itu ibarat bahtera, harus punya tujuan. Apalagi ya tadi ya kita start with why, apa family core missionnya itu apa. Tapi jauh sebelum kita berbicara tentang misi keluarga, sebelum itu tuh sebenarnya kita harus mundur dulu. Karena family core mission itu tuh justru berawal dari individual mission dulu gitu. Why-nya individu masing-masing gitu. Karena tadi kembali lagi setiap individu itu berbeda, dan kita dihadirkan Allah di dunia ini tentu tidak serta-merta asal agar ada gitu. Pasti ada maksud penciptaan kita hadir itu untuk memenuhi sebuah tugas gitu ya. Nah, tugas inilah yang namanya orang tua ke anak aja ya. Kalau anak mau berangkat kemana gitu kan, dia mau sekolah, pasti orang tua itu kan memberikan bekal. Nggak mungkin anak dibiarin begitu saja keluar tanpa membawa bekal apapun demi keselamatan dia. Nah, kalau kita mengaca dari situ pun, tentu Allah menciptakan kita di dunia, ada maksudnya, ada tujuan tugas unik yang harus kita selesaikan, misi yang harus kita selesaikan di sini, tentu juga ada bekal. Bicara tentang itu, nah di siniar kali ini aku ingin bahas tentang bagaimana memulai mencari menggali dari sisi individu dulu sebelum kita berbicara tentang misi keluarga. Kan ya kebetulan ya Bapak Doni sudah belajar dulu tentang ini, buku Simon Sinek Start with Why, dan itu pun sejalan gitu waktu kami awal belajar tentang kepengasuhan. Nah, itu salah satu buku rujukan kami adalah buku Fitrah Based Education. Kelihatan nggak ya? Ustadz Hari Santoso. Dan di sini dua buku ini itu sejalan karena salah satu rujukan dari Fitrah Based sendiri untuk mencari misi hidup atau tujuan penciptaan, itu beliau juga merujuk dari teorinya Simon Sinek Start with Why. Apalagi dalam keluarga itu yang namanya bapak itu kan the man of mission ya. Bapak itu nahkodanya, bapak yang harus tahu arah keluarga ini mau dibawa kemana. Jadi bapak juga harus tahu nih cara mencari why, kenapa saya hadir di dunia ini, kenapa saya dilahirkan seperti ini, dan kenapa saya harus bertemu dengan istri seperti ini, dan kenapa saya harus punya anak-anak seperti ini. Tapi untuk masalah keluarga nanti ya, kita bicara secara individu dulu. Dan yang ingin saya tanyakan untuk pertama itu, apa sih start with why itu? Start with why itu adalah alasan kita untuk bangun tiap hari, alasan kita untuk bekerja, alasan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Alasan itu maksudnya bukan mencari uang, bukan mencari kesuksesan, bukan. Itu tuh adalah bystander product atau efek samping dari kita melakukan apa yang kita lakukan. Gitu. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Contoh paling mudah adalah semisal kita melakukan sesuatu hal tetapi tidak merasa bahwa kok kita melakukan ini semacam buang-buang waktu ya, atau tidak merasa fulfill kalau bahasa kerennya sekarang gitu. Why itu atau mengapa itu adalah bahasa emosional karena agak susah untuk dijelaskan. Kayak misalnya kamu bertanya gitu, mengapa aku mencintai istriku gitu misalnya, mengapa kamu mencintaiku, itu tidak akan bisa mendapatkan alasan rasionalnya gitu. Terus kalau misalnya ada alasan rasional dari mencintai misalnya, apakah alasan rasional itu jika sudah tidak lagi mencintainya akan hilang gitu? Kenapa kamu mencintai anakmu gitu? Kenapa kita mencintai anak kita gitu? Ya karena darah daging gitu kan. Apakah itu alasan yang cukup? Ya harusnya enggak. Karena ya anakku lucu, anakku penurut dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya aku tidak lucu lagi, tidak penurut lagi, apakah kita tidak mencintai itu?
Nah itu kan kenapa tuh bahasa emosional. Kayak misalnya contoh lagi biar lebih jelas, kalau anak kita terlambat pulang gitu, kenapa kamu telat gitu, reaksi dari anak itu akan emosional. Ngapain sih kok nanya-nanya kayak gini gitu. Maka pertanyaan itu harus diubah ke pertanyaan rasional. Jadi apa yang menyebabkan kamu pulang telat gitu. Nah di buku ini itu ada namanya lingkaran emas. Monggo kalau dicari dibaca gitu. Golden Circle ya. Itu golden circle gitu. Mengapa itu? Bayangkan ada sebuah lingkaran dalam kecil itu mengapa, lingkaran agak ke besar itu bagaimana, lingkaran agak keluar itu apa gitu. Mengapa itu adalah kalau dari buku ini itu dari sisi biologis pun itu juga sama gitu. Otak yang mengatur pemikiran mengapa itu ada di dalam bagian dalam otak kita, sedangkan apa itu bagian luar. Jadi mengapa dan dari mengapa ke apa itu dari dalam menuju keluar, dan paling dalam sendiri itu adalah sebuah otak yang tidak bisa merepresentasikan bahasa. Itu tadi makanya mengapa itu tidak bisa rasional, otak emosi. Betul. Nah, terus penjelasan yang lebih enak lagi untuk diterka itu adalah mengapa itu adalah sebuah hasil dari pendidikan kita yang dididik dari lingkungan kita mulai dari kecil sampai umur 18 tahun menurut buku ini. Dan jadi relate sama buku ini ya. Jadi umur 0 sampai 18 tahun itu kira-kira berarti kan umur sampai akil balik gitu. Di saat sampai akil balik maka bisa dikatakan otak itu sudah terbentuk sempurna, pemikiran itu sudah terbentuk sempurna, dan why setiap orang itu sudah terbentuk, terreform dengan sempurna juga gitu. Terus contoh gitu, mengapa? Sebentar, boleh tanya dulu nggak? Kalau tadi bicara bahwa Y itu terbentuk dari 0 sampai berapa? 18 tahun. Lalu sebelumnya kita membahas bahwa yang namanya Y, find your why, menemukan mengapa aku ada diciptakan itu adalah tugas langit ya kalau di bahasa fitrah based education. Berarti kan itu adalah maksud Allah kan. Maksud Allah menciptakan kita dan memberikan kita keunikan seperti ini. Nah ini kan jadi bisa menyebabkan kerancuan juga. Berarti Y itu sebuah yang dititipkan Allah, memang sudah dimaksudkan Allah dengan apapun bekal yang sudah kita terima, atau ini terbentuk dari lingkungan? It's nature or nurture? Saya nggak akan bahas nature dan nurture ya, karena saya bukan ekspertas di situ. Cuman kalau itu titipan Allah, saya yakin gitu. Setiap orang tuh pasti diciptakan unik, entah itu fisiknya, bahkan itu pemikirannya gitu. Dan titipan Allah itu bisa diturunkan melalui macam-macam model gitu kan. Mungkin kalau Nabi itu diturunkan seperti wahyu gitu. Cuman karena kita manusia biasa, maka yang akan terjadi adalah Allah akan menurunkan itu dengan caranya semanusia mungkin gitu. Contoh, diterima mungkin. Maksudnya gini, kan tidak mungkin kita seorang manusia biasa tahu-tahu kita tidur terus bangun tahu-tahu aku ketemu kenapa kayak gini gitu. Yang akan terjadi adalah Allah akan menitipkan semua ilmu-ilmunya itu ke lingkungan-lingkungan di sekitar kita gitu. Saya misalnya hidup di lingkungan orang Jawa, hidup di Jawa Timur, tapi waktu masa kecil saya merantau gitu kan. SD saya lahir di Medan, SD saya di Pontianak, SMP saya di Padang, SMA saya di Padang dan di Malang, terus bekerja di Jakarta gitu kan. Itu kan saya dibentuk oleh lingkungan saya gitu. Dan lingkungan itu siapa yang ngasih? Ya Allah sendiri gitu kan. Saya bertemu dengan siapa? Ya Allah sendiri yang menentukan gitu. Saya nggak bisa menentukan, kan sudah ada di Lauh Mahfuz. Saya ketemu sama siapa saya nggak tahu gitu. Apapun yang kita hadapi, yang kita temui itu pasti atas izin Allah ya. Atas izin Allah.
Oke. Atas izin Allah, atas Ketemu perintah Ibnu. Allah bisa jadi, atas izin Allah bisa jadi, atas prakarsa Allah untuk tidak mempertemukan juga fine gitu kan. Itu kan kehendak-kehendak Allah. Maka Allah menurunkan di sisi buku ini ya, Allah menurunkan tugas langitnya modelnya seperti itu. Tugasku apa sih gitu? Ya udah, Allah menitipkan peran ke ayah saya, Allah menitipkan peran ke tetangga saya, Allah menitipkan peran ke guru saya, Allah menitipkan peran ke lingkungan saya. Sehingga mungkin kecil saya lahir seperti itu, terus saya ketemu sama orang-orang yang seperti ini, itu akan membentuk why setiap orang gitu. Contoh misalnya Kobe Bryant itu. Kobe Bryant dia tidak meminta untuk lahir di keluarga mana kan. Cuman dia lahir di keluarga yang orang tua, kalau nggak salah kakeknya juga itu yang mencintai basket gitu. Yang mencintai basketball gitu. Ya maka kepribadian dia akan terbentuk di lingkungan orang-orang suka basket. Mungkin didukung juga sama lingkungan kehidupannya, SMA-nya mungkin mulai SMP mungkin di lingkungan itu banyak orang main basket, SMA banyak orang main basket. Terus dia merasa ya ternyata jalan hidupku di basket. Cuman perlu di take notes, basket itu bukan mengapa, basket itu apa. Saya tidak tahu why-nya Kobe Bryant karena tidak pernah diutarakan juga. Cuman pasti kalau teman-teman lihat di YouTube ya, coba cari YouTube atau dimanapun, di platform manapun, cari Kobe Bryant dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Mereka pasti punya kecenderungan yang sama. Mereka bahkan dalam tanda kutip mempunyai raut wajah dan emosi yang sama gitu. Karena why-nya kuat gitu. Dan ini akan menyambung ke why keluarga itu tadi. Why itu sesimpel, ya aku kenapa aku melakukan ini gitu. Kenapa aku jadi pemain basketball gitu. Nah, satu hal yang paling penting yang di sini start with why itu akan menyambung ke pernyataan bahwa nanti why itu harus selaras sampai menemukan misi keluarga gitu. Why itu adalah sebuah hal yang emosional, benar. Tetapi kalau why itu ingin ditularkan atau ingin untuk menginspirasi orang, mungkin keluarga, mungkin anak, why itu harus ditulis. Why itu harus diperjelas dalam kata-kata gitu, harus ditulis gitu. Supaya apa? Itu menjadi kompas kita, golden kompas kita, bahwa kita melakukan, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, itu menjadi kompas kita terus tiap hari. Oh, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan ini dalam konteks mengapanya gitu. Nah, nanti tulisannya seperti apa di pembahasan lainnya, karena itu sudah mulai menuju teknis dan itu bisa dilatih. Sebenarnya ada buku satu lagi di Find Your Why, itu nanti bisa dilatih gitu. Jadi itu kalau konteksnya dari titipan Allah ya, yang saya tangkap itu Allah tidak ya, saya tidak tahu ya masalah goib ya, tapi sejauh penalaran saya yang paling masuk akal dan paling sesuai dengan manusia dan perannya Allah ke kita, itu ya Allah menitipkan semuanya tuh ke lingkungan kita gitu. Ayah saya seperti ini, ibu saya seperti ini, teman saya seperti ini, terus lingkungan saya seperti ini. Itulah semua yang akan mereform diri kita sehingga kita mengetahui mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau menyambungkan dari kata Simon tadi bahwa why itu terbentuk dari usia lahir sampai 18 gitu ya. Kalau kita pelajari lagi dan kita sangkutkan dengan bahwa itu adalah titipan Allah ya dalam agama kita tuh, bahwa itu adalah tugas langit yang diberikan kepada kita, itu tuh nyambung. Bukan berarti ini sesuatu yang nurture ya, tapi itu tuh akan bertemu gitu bayangannya. Aku tadi buka di sini dan baru ingat memang ada gambaran bahwa apa maksudnya Allah dengan apa yang kita lakukan itu tuh akan bertemu. Nah, di titik di mana dua hal ini bertemu itulah kita menjalankan yang namanya misi hidup. Jadi itu tadi
bahwa apa yang kita alami mulai lahir sampai kita meninggal itu tidak lepas dari seizin Allah, Allah yang mengizinkan, dan dari situlah memang pesan Allah yang tersirat pada kita, dan itu yang wajib kita temukan. Kita temukan kira-kira aku mengalami ini itu kenapa? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus tinggal di tempat ini, bertemu dengan orang-orang yang begini dan seperti ini? Nah, itu yang akan menuntun kita kepada alasan kita diciptakan, gitu ya. Nah, why itu kalau kata Ustadz Hari, setiap orang itu ada. Iya dong. Dan aku kan pernah nanya ya sama Ayang ya, kira-kira ada nggak sih orang yang hatinya tidak terpanggil untuk mencari itu gitu? Ada nggak sih orang yang memang hidupnya itu ya udah aku jalanin aja gitu, yang penting aku bisa hidup, menghidupi keluargaku, aku bisa makan, aku bisa punya tempat tinggal yang layak, misalkan bisa kaya raya, punya mobil, apakah itu sudah cukup gitu? Ataukah pada suatu momen pasti setiap manusia itu akan merasa dalam hatinya, iya ya, apa sih sebenarnya peranku? Apa sih sebenarnya tugasku gitu? Jawaban simpelnya tidak ada. Berarti semua orang pasti akan ada perasaan memanggil-manggil. Yang disibukkan sama dunia itu kan apa ya? Yang disibukkan di dunia itu bukan mengapa, tapi apa. Ada orang tua yang ngomong, saya bodo amat hidup ini seperti apa, pokoknya anak saya sukses. Kalau anak sudah sukses semua, mau ngapain? Pasti bingung. Saya bodo amat, saya mengabdi kepada lingkungan, untuk lingkungan supaya tidak ada fakir-fakir miskin lagi. Kalau sudah ada kita fakir miskin, mau ngapain? Saya ingin menjadi pemain basket terhebat di Indonesia atau pemain basket terhebat di dunia. Setelah menjadi, mau ngapain lagi? Contoh terbaik yang bisa saya berikan itu adalah, kalau Anda tahu perenang terhebat dunia Michael Phelps, itu dia bercita-cita menjadi menjadi atlet renang terbaik di dunia, yang ternyata sudah terjadi, yang sudah dicapai. Apa yang terjadi setelah tercapai? Michael Phelps depresi. Dia depresi, dia bingung mau ngapain lagi, sampai dia itu diundang sama salah seorang pewawancara, diundang di depan umum. Akhirnya dia mulai mencari, walaupun memang pencarian why itu tidak mudah ya. Setiap orang tuh punya why, cuman untuk mendeskripsikan why itu, kenapa itu tuh bukan hal yang mudah. Saya aja butuh bertahun-tahun, bahkan harus mencari formula supaya pernyataan why saya itu adalah pernyataan yang pas, itu butuh waktu. Akhirnya Michael Phelps mencarinya tetap dengan metode apa. Michael Phelps akhirnya dia berkontribusi ke sebuah lembaga amal yang memfokuskan diri untuk memperbaiki kualitas air di dunia, karena dia seorang perenang gitu kan. Panggilan jiwanya tetap akan meronta-ronta gitu. Dan jawaban sederhananya, tidak ada orang yang tidak punya why, dan semua orang pasti punya perasaan memanggil-manggil, saya harus ngapain ya, saya ini diturunkan di dunia ini kenapa ya, saya ini pengen berkontribusi apa ya di dunia ini. Suatu why itu sebenarnya sesuatu yang pure ya, sesuatu yang pure, sesuatu yang memang sesuatu yang fitri, bersih, suci, seperti seperti nyawa, seperti jiwa gitu. Itu suci, Allah yang ngasih gitu. Dan kita harus temukan. Dan unik, setiap orang punya why yang unik. Tidak ada orang punya why sama. Why saya dengan istri saya pasti beda. Kalaupun saya punya sebuah why yang mungkin pernyataannya nanti sudah saya jelaskan, terus orang merasa kok ini mirip seperti saya ya, itu hanya sefrekuensi aja. Cuman setiap orang pasti beda gitu. Karena ketemu orang yang berbeda, hidup di dunia yang berbeda. Hari ini saya ketemu 10 laki-laki dan 10 perempuan. Di tempat lain mungkin orang itu ketemu 100 laki-laki, 100 perempuan. Itu aja udah akan merubah pikiran yang berbeda gitu.
frame of reference sama experience hidup tiap orang kan pasti berbeda ya. Jadi semirip apapun mungkin sefrekuensi tapi pasti ada yang unik. Jadi keinget apakah kira-kira hal yang memanggil-manggil ini tuh ada kaitannya ya dengan yang namanya kalau di barat itu kan, atau istilah kerennya tuh orang-orang tuh ngertinya tuh kan midlife crisis ya. Apakah mungkin itu berkaitan dengan panggilan hidup yang memanggil-manggil tuh mulai terdengar? Jawabannya ya. Ya Jadi tadi nyambung ke pernyataan saya tadi yang kalau seseorang itu sudah mapan di semua ya, uangnya sudah ada, terus kehidupannya juga sudah tenang, mungkin sudah berkeluarga dan lain sebagainya, lingkungan juga tenang, dan itu biasanya terjadi di umur 30-an kan. Dan di saat sudah mencapai itu, mereka galau, mereka bingung, mereka depresi mungkin kalau saking parahnya. Disitulah midlife crisis gitu. Orang-orang yang hatinya dipanggil, kalau kita bisa bahasakan hatinya dipanggil oleh Allah untuk memenuhi tugas yang Allah berikan gitu. Allah, kamu sudah saya berikan ini loh, silakan kamu cari dan mau kamu apakan gitu. Dan itu manggil-manggil. Paling enak cerita diri sendiri aja ya. Saya ceritakan diri saya sendiri aja. Saya dari kecil hidup, ya tadi sudah ceritakan, hidup di luar Jawa dan sebagainya. Terus habis itu merantau terakhir ke Malang, pulang ke Malang. Bekerja sampai awal bekerja di umur 20-an. Di umur 30-an saya sudah mencapai titik kesuksesan yang saya bayang-bayangkan gitu kan. Saya punya bayangan sukses itu di umur 40-an, sama Allah alhamdulillah dipercepat di umur 30-an sudah tercapai. Itu semua hal di mimpi saya itu sudah saya capai. Sama kayak Kobe Bryant pengen jadi pemain basket terbaik, sama kayak Michael Phelps pengen menjadi perenang terbaik. Saya juga punya mimpi saya yang sangat sederhana itu, dan sudah tercapai di umur 31, seingat saya. Umur saya 37 sekarang. Di umur 31 sudah tercapai semua itu. Dan umur 32-33 saya mulai galau. Saya mulai stres, saya mulai ini mau ngapain ya. Bahkan saya sampai sempat menghitung-hitung, kalau saya mati sekarang, itu istri saya akan masih bisa hidup, anak saya akan masih bisa punya uang sampai kuliah, dan akan sejahtera semua gitu. Jadi kayak alasan hidup itu untuk terus hidup belum ada gitu. Apakah hanya sekedar hidup? Apakah hanya memenuhi panggilan pekerjaan? Saya tidak tahu kan gitu. Kebutuhan sehari-hari aja gitu ya. Kebutuhan sehari-hari aja ya, cuman harus setiap hari ya makan, nanti kerja, weekend menjalankan hobi, kerja lagi, weekend jalan, kerja lagi, weekend jalankan hobi. Apakah cuma itu? Apakah tidak ada sesuatu hal yang bisa saya lakukan yang meaningful life gitu yang meaningful life, yang mengisi diri saya itu? Perlu take notes ya, omongan ini akan menjadi omongan-omongan yang kurang enak didengar bagi teman-teman yang masih struggling sama pekerjaannya. Jadi kalau teman-teman yang masih struggling sama pekerjaannya dan mendengarkan ini terus merasa sakit hati, itu bukan urusan saya tapi urusan teman-teman ya. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri di titik dimana teman-teman nanti sudah fulfill di hartanya, di keluarganya, pasti akan menemukan ini kalau benar-benar tidak dicari. Tuh, akhirnya saya di umur segitu lah, umur 32-33 itu saya akhirnya yang mulai mencari ini, membaca ini, terus macam-macam ya, yang kasarnya find your passion, misalnya bahasa mudanya ya, find your passion gitu. Saya cari-cari, saya formulasikan. Di umur kira-kira 35 saya mulai mencoba memformulasikan menjadi sebuah kata-kata gitu. Dan pernyataan terbaik mengapa saya diturunkan di dunia itu adalah untuk pengabdian dan inspirasi ya. Jadi saya tuh membayangkan sebenarnya manusia itu, ini saya percaya ya, manusia itu kebutuhan utamanya yang paling universal di dunia itu tuh apa gitu. Dan saya menemukan bahwa kebutuhan universal manusia selain sandang pangan papan tadi ya, itu adalah kemerdekaan dia untuk
melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu yang dia cintai, melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu yang membuat mereka itu penuh gitu. Dan ini yang saya butuhkan gitu kan. Saya mencintai pekerjaan saya punya keberanian untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan, saya punya kesempatan untuk mengekspresikan karya saya punya kesempatan atau lingkungan yang aman untuk berbuat salah, untuk research, untuk apapun itu gitu. Dan itu kebutuhan needs manusia, menurut saya seperti itu. Dan itulah kenapa saya percaya bahwa dunia yang seperti itu adalah dunia yang terbaik. Akhirnya saya merasa bahwa saya memiliki tugas di sana gitu. Saya harus mengabdi, saya harus belajar, saya harus membaca, saya harus berkarya, saya harus berbicara, bertemu orang-orang, supaya orang-orang itu punya keberanian untuk aku pengen ngerjain ini loh, punya keberanian untuk aku pengen membuat ini loh, punya keberanian untuk menjadi dirinya sendiri gitu. The best version of they, versi terbaik mereka gitu. Jadi saya mengabdi seperti itu. Makanya di pekerjaan saya, walaupun saya bukan seorang manajer, saya selalu bertemu, berbicara dengan gaya saya sendiri untuk supaya orang-orang itu merasa aku bisa kok ngelakuin ini, aku nggak bisa ngelakuin ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Aku selalu ngasih space seperti itu. Aku kasih masukan supaya dia bisa, aku pengen ini loh mas, aku pengen ngerjain ini loh gitu. Itu ruang yang tak kasih, itu dukungan yang tak kasih, itu support yang tak kasih, itu tulisan-tulisan yang saya tulis semua, itu konten yang seperti itu yang saya bikin, itu supaya orang-orang itu punya keberanian, punya kesempatan, punya ruang yang aman untuk menjadi dirinya sendiri. Sounds corny, yes, tapi itu minimal yang saya percayai gitu. Tentu why-nya yang Nah itu why. Nanti bisa turun ke bagaimana dan apa. Apanya saya sederhana, saya menjadi seorang karyawan, ya apa saya menjadi kolega yang baik, jadi teman-teman saya walaupun saya bukan manajer. Mungkin nanti saya buat produk yang bisa membantu itu. Tulisan saya itu what? Saya menulis semua hal tentang hal-hal seperti itu gitu. Itu yang saya, ya semoga bisa menjawab ya, semoga bisa terbayang paling enak dari cerita saya sendiri. Jadi why sendiri itu sebenarnya kan sudah memanggil-manggil ya. Hanya saja biasanya dia tuh tertutup, masih tertutup atau masih samar. Dan di saat kita mau mencari, apalagi di saat biasanya memang kalau kita sudah dalam kondisi stabil, nah itu baru kerasa. Jadi sebenarnya why itu sudah ada. Dan kalau tadi yang cerita di usia 31 itu adalah kondisi krisisnya, suara itu semakin menggaung kencang ya. Nah kan aku juga sebagai saksi nyata gitu kan, struggle-nya yang saat usia itu seperti apa, sampai depresi, sampai yang namanya kerja itu apa, nggak bisa fokus, freezing, sampai ketemu dengan psikolog, ketemu dengan psikiater, mengurung diri. Padahal saat itu kan kayak apa sih yang kurang gitu kan, pekerjaan udah mapan, pendapatan udah oke, untuk makan, tempat tinggal, hal-hal basic itu sudah dipenuhi semua. Tapi kenapa sih suamiku ini seperti ini gitu, malah kayak nggak tentram, malah mengalami stres berat gitu kan. Dan saat itu pun kan kolega kerja pun bukan lingkungan yang toksik ya, justru yang nyaman banget gitu. Tapi kenapa suamiku justru depresi di kondisi yang seperti ini? Jadi aku menyimpulkannya itu ketika panggilan hidup meronta-ronta, minta untuk ditemukan dan dipenuhi. Karena yang aku tahu juga yang namanya why-nya setiap orang itu tuh kan sebenarnya adalah kebutuhan kita.
Itu adalah apa ya? Ya memang benar titipan Allah, tapi itu juga kebutuhan dari kita sendiri gitu. Dari perjalanan hidup kita, terus apa namanya? Pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Nah, why itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan dan kita percayai. Nah, dari situlah apapun yang kita lakukan ke depan itu akan menjadi sebuah pegangan. Kalau yang tadi bilang itu adalah kompas hidup ya, sehingga dengan why ini kedepannya itu kita nggak akan gampang galau ketika kita ketemu sesuatu yang baru. Itu kita nggak akan gampang belok-belok gitu kan. Kalau kita ada why, jadi kalau kita tanya untuk apa sih why itu gitu, kenapa sih kita ribet-ribet harus mencari why, keunikan kita, maksud kita itu apa. Ya karena itu kompas gitu. Jadi seandainya ada sesuatu yang mampir ke hidup kita, kita tinggal cocokin aja sama kompas kita. Oh ini sejalan nggak sih? Kalau enggak, tidak perlu gamang lama-lama, tidak perlu galau lama-lama. Kita bisa segera mengatakan tidak untuk yang ini. Kalau ini sesuai, kita bisa segera mengatakan bahwa oke, ini sesuai dengan waiku. Ayo kita lakukan, gitu kan ya? Ada tambahan nggak? Kenapa orang tuh harus ribet-ribet ya? Mungkin kayak ribet ngapain sih gitu aja? Harus dicari, harus dibahasakan gitu. Kenapa semua harus start with why gitu? Sepenting apa sih why itu? Jadi kenapa butuh why? Yaitu tadi sebuah kompas yang ini loh jalan arah yang pengen saya tempuh itu ini. Kita mungkin belum tahu. Dan nanti pembahasan lainnya ada why, ada visi. Ada visi di pembahasan lain. Tapi minimal kita tahu kompasnya. Ini kompas kita, golden kompas kita tuh ke sana gitu. Ya ini why kita yang menuntun kita ke sana gitu. Dan kalau kita tidak tahu maka akan kayak gini nanti. Ini kemana ini kompasnya gitu. Dan perlu take notes ya. Orang yang tidak menemukan mengapanya itu juga masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Tapi akan punya risiko hidupnya tidak akan fulfill. Akan punya risiko hidupnya nanti akan bercabang kemana-mana, bercabang tanda kutip ya. Jadi dia akan ikut arus. Oh sekarang trennya pakai baju model ini ikut. Oh nanti ada trennya TikTokan ikut. Nanti ada trennya mobil baru ikut gitu. Kalau orang sudah punya why-nya, orang mau kayak gimana, sesuai nggak dengan why saya? Enggak ikut. Sesuai nggak ikut. Nah ini sesuai ini lingkungan yang tepat ini dengan why saya. Ini style yang tepat ini dengan why saya. Akan ke sana. Tinggal nanti saya kasih contoh aja ya biar enak ya. Sebuah why yang dimiliki perusahaan Apple. Itu kayaknya contoh paling ini ya kelihatan. Tapi sebelumnya ini lagi deh. Mungkin agak biar contohnya agak mudah gitu ya, bahwa why itu sebetulnya memang ada. Itu mungkin salah satunya paling gampang kita temui itu adalah kalau kita salah jurusan. Nah, kalau kita salah jurusan kuliah, kan kadang tuh ada ya orang-orang yang dia tuh masuk kuliah karena kenapa? Ya karena orang tua aku nyuruh ini. Ya kan? Ada juga yang kenapa? Karena teman-temanku pada kesini semua. Nah itu, jadi sebenarnya kalau kita bisa memulai menyadari ini sejak awal, apalagi mungkin kalau umur kita kan sudah apa ya? Bukan terlambat, tapi maksudnya akan lebih baik untuk anak-anak kita. Kalau kita pun sudah ajak dan tahu ilmu ini, kita mulai memahamkan anak-anak tentang why ini sejak dini, sehingga dia itu jalur hidupnya, apa pilihan yang dia pilih, jurusan nanti dia mau geluti, itu tuh akan sesuai dengan why-nya. Itu kenapa kadang kan ada orang yang bekerja tapi dia nggak bahagia gitu, walaupun dia mungkin mencapai jabatan yang oke, dia mendapatkan penghasilan yang luar biasa, tapi ada hati yang nggak srek. Nah itu bisa jadi karena apa yang dia geluti selama ini itu bertentangan dengan why-nya dia, dengan apa yang Allah titipkan, dengan keunikannya dia gitu. Tapi kalau kita bisa mengenalkan ini pada anak-anak sedini mungkin, belajar dari hal-hal sederhana untuk mengetahui diri ya. Sebenarnya kan start with why itu adalah mengenali siapa aku.
seperti apa aku, sehingga kan tujuan akhirnya adalah oh ternyata aku itu lahir seperti ini, terus habis itu punya sifat seperti ini, ketemu dengan orang tua dan lingkungan begini tuh, ini tuh maksudnya biar aku jadi seperti ini tuh, biar aku bisa bekerja begini tuh. Dan orang yang bertemu why dan bekerja berkarya sesuai why-nya itu yakin dirinya pun fulfill gitu. Tapi kalau orang melenceng, nah itu pasti yang membuat tadi pertentangan, atau yang cerita pernah nggak sih ngerasakan bekerja tapi uring-uringan gitu, tapi nggak damai, nggak tenang. Itu sih tambahannya. Nah kalau tadi Ain bilang mau ada contoh nih perusahaan. Tadi pertanyaan apa pernyataan? Apa mau nanya? Aku punya pendapat soal. Oh, ada pendapat juga? Ada. Oh, boleh. Kalau aku sih sepahamku belajar dan mengamati itu secara idealnya pasti seperti itu. Kalau pendapat ya. Salah jurusan kuliah. Perlu take notes, jurusan itu bukan mengapa. Apa? Jurusan itu adalah apa? Nah, kalau masalah jurusan, masalah keahlian itu sudah lebih kompleks lagi ya pembahasannya, karena hubungannya sama bakat. Ada orang yang bakatnya itu apa, bahasa Jawanya gludek, apa bahasa gedu itu bahasa Jawa, fokus, teliti, ulet gitu kan. Ada orang yang bakatnya itu lebih ke bergerak gitu kan. Nah, orang yang bergerak misalnya, aku nggak suka begitu banyak pikir, cuma aku suka fisikku gitu. Dari kecil dia sudah dikasih asupan yang tepat, dikasih momen kesempatan untuk bergerak yang lebih banyak, mataharinya pas gitu kan. Akhirnya dia tumbuh dengan badan yang bagus, yang menuntut dia tuh aku senang bergerak gitu. Terus orang tuanya nyuruh dia masuk ke jurusan IT yang bahasanya gitu, coding, programming. Ya stres pak, gitu kan. Nah, pernyataan salah jurusan itu sudah ke ranah bakat, tapi tetap ada irisannya di mengapa itu tadi. Gitu. Bisa kok kalau orang itu dia di jurusan yang salah, tetapi itu bisa fulfill ke dirinya, bisa. Kalau misalnya dia mengikhlaskan dirinya gitu kan, misalnya aku punya bakat itu tadi bergerak dan lain sebagainya, akhirnya dia berdamai dengan aku tak terima dengan apa yang sudah dikasih sama orang tuaku. Contoh damainya kayak gini nih, saya sendiri nih pengalaman misalnya ya, saya mungkin dulu dituntut untuk masuk ke jurusan tertentu gitu kan, dan saya punya kecenderungan nggak di sana misalnya gitu. Sejak awal memang sudah sebenarnya bertentangan dengan hati nurani gitu ya. Tapi kecenderungannya misalnya di seni gitu kan. Tapi jurusannya saya nggak memberontak gitu. Saya nggak memberontak. Jadi saya terima, saya dituntut untuk masuk ke sana. Awalnya mungkin masih ada pemberontakan awal-awal karena masih muda. Tapi semakin besar, semakin bijaksana, akhirnya sudah tak terima dulu aja. Saya terima, saya masuk di sana, saya lulus, saya bekerja sesuai dengan bidangnya. Sampai titik saya punya uang dan saya akhirnya mengekspresikan diri saya, mengekspresikan bakat saya, mengekspresikan kesukaan saya itu di waktu lain selain di pekerjaan saya gitu. Ya akhirnya misalnya saya misalnya fokus nih, sudah bekerja, sudah punya uang banyak, sudah punya passive income, ya why not saya menghidupkan sesuatu yang saya senangi tadi, bakat saya itu tadi gitu. Jadi untuk pernyataan salah jurusan dan lain sebagainya itu jangan dianggap beban dahulu sama teman-teman yang sudah terlanjur. Bisa kok kalau kita itu misalnya seorang engineering, seorang dokter, seorang ekonomis gitu, yang tidak sesuai dengan bakatnya, tapi masih bisa kok ilmu yang didapatkan dari jurusan itu tadi itu direpresentasikan ke mengapanya gitu. Ya sudah, karena saya mungkin pengabdian, why saya adalah pengabdian dan saya dicemplungkan di ekonomi, ya saya akan pengabdian secara ekonomi gitu. Gampangnya kayak gitu. Gitu. Itu berarti ketika perjalanan hidup sudah bertemu dengan kebijaksanaan ya. Betul.
sebenarnya setuju. Maksudnya kalau sesuatu yang sudah kita lampaui, ya memang butuh kebijaksanaan di sana, butuh penerimaan. Tapi tetap memang bagusnya dari awal itu karena kita cari gitu. Maksudnya yang bekal yang harus kita miliki itu sedini mungkin seorang anak itu tahu kenapa dia tuh aku bangun tidur itu semangatnya ngapain ya. Terus kita tahu kenapa ya anak saya ini kok setiap bangun tidur kok semangat melakukan ini gitu. Kan tidak diucapkan ya, tidak dituliskan ya mengapanya. Cuman pasti punya kecenderungan. Oh, anak saya bangun pagi berbinar-binar hari Sabtu misalnya, karena hari Sabtu ada basket misalnya. Oh, berbinar-binar hari Rabu misalnya, karena hari Rabu ada ngaji misalnya. Oh, berbinar-binar hari Senin misalnya, karena hari Senin bertemu dengan teman-teman yang banyak. Yang hari lainnya males, hari Senin semangat gitu kan. Terus kita cari kenapa dia kok suka sama teman-temannya, kenapa kok dia cenderung basket, kenapa kok dia cenderung weekend gitu. Kita cari, kita coba rumuskan sendiri gitu. Kita coba rumuskan sendiri sampai mencapai sebuah pernyataan yang kita rumuskan. Terus kita turunkan tuh nanti dari pernyataan itu anak saya jangan-jangan dari pernyataan ini suka basket, suka tenis, suka olahraga. Oh, pasti suka tenis, seperti suka olahraga ini. Oke, suka olahraga, kenapa suka olahraga? Tanyain. Karena pengen menang, karena bertemu banyak teman, karena suka dengan koordinasi atau kerjasama, karena ingin terus kita cari. Nah, nanti mungkin ini sudah teknis ya, mungkin ada sesi wawancara sama anak-anak dari pernyataan yang kita tulis tadi, reng-rengannya, draftnya itu, ya kita tanya. Validasi. Kamu bener nggak suka ini? Enggak suka. Kok ini suka nggak suka? Oh, suka, ketemu sukanya ini. Terus kita gali lagi sampai ketemu, sampai kita bisa menemukan anak saya itu mengapanya adalah ini. Karena mengapanya adalah ini, maka saya akan terus membantu dia untuk mewujudkan mengapanya ini dengan apa yang bermacam-macam. Ingat, mengapa itu satu, bagaimana itu banyak, apa itu banyak sekali. Gitu. Jadi bisa apa jadi dokter, apa jadi ustadz, apa jadi macam-macam. Tapi mengapa itu cuma satu. Oke. Kita kan tadi bicara golden circle ya, yang paling dalam, yang paling core-nya itu adalah why. Dari why kita mencari how, bagaimananya, dan dari how itu bisa jadi apa, what itu lebih banyak lagi gitu. Nah, tadi kita masih bahas banyaknya why sama what nih. Nah, kayaknya how ini kurang dikulik. Nah, apa peran how dalam mendukung why? How itu konteks kedua dari what, itu kan penurunnya kan dari why dulu, terus jadi how, jadi what. Nah, paling gampang ini saya bacakan ya. Ini pernyataan why how what dari perusahaan Apple. Nih, saya bacakan dikit-dikit aja. Jika Apple seperti semua orang, maka pesan pemasarannya akan seperti ini. Ini contoh pemasaran yang paling umum. Jadi perusahaan, take notes-nya adalah sebagian perusahaan itu mereka banyak berkutat di what. Betul. Gitu ya. Kita mundur dikit. Semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, menjadi seorang tua dan sebagainya. Menjual apa gitu ya? Tidak semua orang tahu. Lebih sedikit orang tahu itu bagaimana mereka melakukannya gitu. Misalnya aku menjadi dokter, kenapa aku berbeda dengan dokter itu? Aku tahu karena aku bisa lebih tahu karena ilmu ini yang aku miliki, yang itu nggak punya, maka aku lebih unggul dari orang itu. Pemain basket seperti itu. Saya adalah seorang pemain basket what? Terus bagaimana saya menjadi seorang pemain basket yang lebih unggul dari orang lain? Itu cuma dia yang tahu, tidak semua orang tahu. Makanya ada pemain basket yang unggul, ada pemain basket yang tidak unggul, ada pemain basket juara, ada pemain basket yang tidak juara, karena di bagaimana itu tadi. Tapi sedikit orang tahu kenapa mereka melakukan itu. Contoh pemain basket tadi, kenapa mereka jadi pemain basket? Itu tidak semua orang tahu itu. Sedikit bahkan. Kenapa ya saya pemain basketnya? Pengen jadi seorang juara. Apakah itu alasannya? Enggak.
Itu bukan mengapa itu. Terus kalau sudah jadi juara, mau ngapain? Why itu pasti tidak akan lekang dimakan waktu sampai kapanpun gitu. Nah itu dia udah jadi juara, tapi nanti dia udah jadi orang yang paling hebat di dunia, orang paling kaya di dunia, dia akan terus jalan. Pernyataan why yang paling gampang nih. Kalau perusahaan umum itu ngomongnya gini, kami membuat komputer-komputer yang hebat. Komputer ini dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Apakah Anda ingin membelinya? Itu pernyataan kita pada umumnya. Kami membuat kue-kue yang enak. Kue-kue ini dibikin dengan cinta, misalnya gitu. Apakah Anda ingin membeli? Ya kan? Itu pernyataan umum. Nah, di buku ini juga ada reverse order. Pernyataan itu harus dimulai dari why. Makanya start with why. Itu tujuannya adalah menginspirasi orang untuk bertindak. Kenapa kata-kata tadi what? Nah, maksudnya biar menjelaskan. Kenapa kata-kata kami membuat komputer-komputer yang hebat itu apa? Komputernya kan? Apa itu? Apanya? Produknya. Komputer itu apa atau bagaimana? Apa? Komputer ini dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Itu apa? Apa? Bagaimana? Gimana? Komputer ini dirancang bagaimana? Komputer ini dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Apanya apa? Komputer. Bagaimana komputer ini dirancang dengan indah? Oh, itu bagaimana? Terus jarang kita utarakan mengapa kita bikin ini. Gitu. Kue ini enak, kue ini penuh dengan gizi. Nah itu apa ya? Betul. Kenapa kamu bikin kue? Nggak jarang kita kan diomongin. Kenapa Dunkin Donuts bikin donat? Kenapa Baskin Robbins bikin es krim? Nah ini contohnya Apple. Pernyataannya gini. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami percaya pada tindakan menantang status quo. Kami percaya, we believe, pada tindakan berpikir secara berbeda. Itu adalah why. Saya ulangi. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, in everything we do, kami percaya pada tindakan menantang status quo. We believe, kami percaya pada tindakan menentang status quo, betul. Kami percaya pada tindakan berpikir secara berbeda. Itu why. How-nya, cara kami menentang status quo adalah menjadikan produk kami dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Itu bagaimana? How-nya. Terus dia baru ngomong why. Dan dengan kebetulan, kami membuat sebuah komputer yang hebat. Bagaimana Anda ingin membelinya? Itu reverse order. Apple sudah sangat-sangat kuat dengan why-nya. Pokoknya aku membuat segala produk itu adalah produk yang produk itu menantang status quo. Produk itu adalah produk yang membuat kita berpikir secara berbeda. Sekarang pengguna Apple akan menantang status quo. Sekarang dulu perusahaan musik itu adalah company besar. Sekarang orang-orang kecil bisa kok memproduksi musik. Itu yang disasar Apple. Dulu perusahaan animasi harus perusahaan Disney dan perusahaan besar. Sekarang produksi rumahan bisa membuat produksi animasi. Sangat jelas Apple ngomong ini bisa dibuat buat banyak orang. Orang-orang berpikir berbeda, orang-orang yang menantang status quo bahwa aku bisa. Aku nggak harus ngikut-ngikut sama perusahaan. Aku nggak harus punya perusahaan besar untuk membuat produk ini. Aku bisa mengerjakan sendiri. Itulah yang disasar Apple. Maka Apple jarang sekali masuk ke ranah korporasi, bisnis to bisnis. Dia bisnis ke komputer. Dia bikin iPad. Dia bikin caranya gimana caranya aku bisa membuat produkku sendiri dengan gambar. Aku nggak perlu ikut perusahaan-perusahaan kayak seperti Disney, Pixar, DreamWorks, dan aku bisa bikin sendiri. Itu yang disasar Apple. Sangat jelas. Maka Apple fokusnya ke situ. Apakah produknya cuma komputer? Enggak. Dia masuk komputer, masuk tablet, masuk ke musik, sekarang masuk ke film, masuk ke fitness, masuk ke game. Semua ke arah sana. Karena dia tahu, dia sangat jelas bahwa produkku ini adalah menginspirasi individu-individu untuk keluar dari pemikirannya yang sempit, untuk keluar dari status quo-nya, dari kekangan-kekangan bahwa aku nggak bisa, gak, kamu bisa. Apple menyasar orang-orang yang seperti itu. Sesuai dia selalu jadi pioner ya. Selalu jadi. Termasuk yang terakhir kan yang mengenai itu yang video tentang Mother of Earth itu kan. Gimana Mother Nature, sorry. Di situ dia sekarang lagi fokus banget
gimana apa yang dia lakukan, apa yang dia produksi itu bisa selaras dengan alam ya, tidak merusak, dan targetnya dia zero carbon ya. Itu kan hasil dari think different-nya dia kan. Aku menantang status quo, aku mendukung orang-orang yang menantang status quo, aku mendukung orang-orang supaya terlepas dari kekayaan dirinya, dan aku mendukung pemikiran yang think different. Orang-orang di saat mereka bikin produk terus, aku nggak peduli dengan limbahnya, aku nggak peduli dengan hasil daur ulangnya. Nah, bisa jadi bukan nggak peduli, nggak bisa. Orang kan nggak bisa. Aku lebih ke nggak peduli. Nggak peduli ya. Bisa nggak bisa tuh peduli apa enggak? Mau nyari Apple peduli. Dia tahun 2050 hingga 2030 zero carbon. Terus semua produknya bisa daur ulang. Kantornya dia di Apple University namanya. Itu udah 100% menggunakan tenaga solar. Data centernya mau digunakan tenaga solar. Dan kalau kita bisa melihat misalnya di lingkungan Anda yang pernah dengar, oh ada program menanam 1000 pohon, ada program menanam 100 pohon gitu. Apple itu menanam hutan ribuan hektar dia tanam. Dan itu hasil dari aku nggak mau berpikir yang sama, aku harus berpikir beda. Hasil dari why yang kuat ya. Makanya di setiap produknya itu dia kayak punya ruh gitu ya. Karena ada tujuan kuat di situ, nggak mudah goyah dan nggak mudah ikut yang lain. Sekarang yang kedua, coba teman-teman cari di YouTube iklan-iklannya Nike, sepatu Nike. Yang saya tahu, Nike itu pasti mengiklankan, jarang dia sekali dia mengiklankan dengan mengomongkan produknya apa. Ada, cuman sangat sedikit. Yang dia berikan pesan, yang dia percayai dalam pikiran dia bahwa sebuah produk itu seperti apa, bahwa sebuah ide itu seperti apa. Dia selalu berada pada orang-orang yang ingin menjadi dia selalu mendukung orang-orang yang aku pengen pokoknya lakuin aja gitu, just do it. Pokoknya dia itu yang sama presentasi itu nggak sih yang nanya dia betul. Siapa? Gimana sih itu? Jadi Phil Knight ya namanya, ya Philip Knight itu di bukunya Shoe Dog kalau nggak salah. Oh enggak, dia ngomong gini. Dia ngobrol di audiens, terus dia nanya ke forumnya, siapa di tempat ini yang berlari? Hampir semua orang angkat tangan. Oke. Siapa orang di sini yang larinya seminggu 2 kali gitu? Turun 3 kali, turun 4 kali, turun tinggal sedikit. Siapa orang yang di sini yang konsisten lari pagi, setiap pagi, bahkan dalam kondisi yang masih sepi, tinggal dikit. Itu adalah orang-orang yang Nike akan membantu gitu. Kalau orang-orang itu lari di tiap pagi, percayalah bahwa Nike adalah sebuah produk yang akan membantu kalian untuk terus mewujudkan apa yang kalian inginkan di pekerjaan kalian, yaitu di lari itu tadi. Itu sangat jelas. Nike itu adalah orang-orang yang aku menginspirasi orang-orang seperti itu gitu. Iklannya yang paling saya mengena itu adalah iklan seorang laki-laki gemuk, masih kecil, terus dia lari. Tidak ditunjukkan pakai sepatu apa, tidak ditunjukkan dia itu pakai baju merek apa, tidak ada merek sama sekali di situ. Dia pokoknya lari. Terus dia ngomong, intinya tuh hanya orang-orang yang punya keberanian untuk melakukan tanpa berpikir panjang. Pokoknya aku percaya dan aku bisa melakukannya, maka Nike adalah produk yang tepat untukmu. Itu sangat jelas. Terakhir yang saya sangat terinspirasi itu di XAI, AI-nya punyanya Elon Musk itu. Why-nya sangat jelas. Kenapa dia bikin AI, XAI itu? Pernyataan jelas. To understand the universe. Jadi dia bikin komputasi yang sebegitu hebatnya, begitu canggihnya, because Elon Musk dan timnya itu pengen, we want to understand the universe. Contoh yang runut nggak? Maksudnya untuk why, how, what, tapi untuk person
Kalau tadi kan contohnya kan perusahaan ya. Orang tua saya sendiri itu yang saya percaya adalah orang yang selalu berada di tengah matan wasaton. Orang tua saya itu adalah sosok yang tidak pernah punya musuh, yang kalau ada sisi yang bertikai, orang tua saya itu selalu di tengah, ngobrol sama sisi kanan, ngobrol sama sisi kiri, cari jalan tengah, jadi juru damai. Bahkan di anak-anaknya, bahkan di saudara-saudaranya, sepupunya, keponakannya, itu semua kayak gitu. Diserabungi, dihampiri ke sana, ada apa masalahmu? Kenapa kok kamu nggak gabung sama kita di keluarga besar? Ayo gabung. Itu yang langsung nyamberi ayah saya gitu. Dan itu nular ke saya. Dan ini mungkin nyambung ke misi keluarga ya. Dan mungkin itu misi keluarga ya. Saya pribadi, saya, kakak saya, adik saya, orang tua saya 2. Pasti ada nilai yang kebawa ya sama nilai yang kebawa. anak-anak. Saya, adik Bener-bener. saya, kakak Pasti saya, ada. ibu saya, ayah saya itu nggak ada yang punya musuh. Dan energinya sama semua. Walaupun why-nya kita Walaupun berbeda-beda why ya, pribadinya beda. pasti ada core family, Energinya sama. core value yang pasti akan turun kok itu gitu kan. Pasti sama. Oh, Bapak Ali ya, saya orangnya seperti ini, anaknya pasti seperti ini nih. Ya benar kan. Oh, saya seperti ini, pasti bapaknya nanti kayak gini. Ya benar. Gitu. Nah terakhir nih, kira-kira kalau sekilas gimana caranya memulai menemukan wah itu harus kayak gimana sih? Ini bakal panjang nggak? Atau kita perlu pembahasan sendiri nih kalau cara step by step seseorang menemukan why-nya itu harus kayak gimana? Kalau saya Sekilas dulu deh kalau banyak cara ya sebenarnya ya. Ada yang friend. kan orang biasanya tuh susah memulai mau dari mana gitu. Saya kasih 3 cara aja ya yang saya tahu. Yang pertama adalah friend validation, validasi dari teman. Kamu cari teman yang kalau kamu telepon dia jam 3 pagi akan ngangkat, dan kalau dia telepon kamu jam 3 pagi kamu juga bakal ngangkat. Ini tidak boleh istri, tidak boleh bapak ibu, tidak boleh saudara, karena hubungannya terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti akan menjadi bias. Cari temannya. Kalau sudah bertemu sama temanmu, kamu tanya, misalnya teman-teman saya namanya siapa? Sudrun. Jelek banget. Drun, kenapa kok kamu jadi temanku? Kenapa kok aku jadi temanmu gitu? Maka Sudrun akan berpikir, ya karena Doni anaknya baik, terus lucu misalnya ya itu aneh sih lucu. Ya bahasa Jawanya nggak teli, nggak play, dan kita cocok gitu. Ya oke. Terus aku akan oke, itu kan definisi teman secara umum ya, lucu. Apa hal spesifik dari saya yang membuat kita jadi teman baik? Ya nggak tahu ya, mungkin kamu tahu keluargaku, aku tahu keluargamu, terus kita pernah di project bareng, terus kalau ada bantuan masalah kamu juga bantu, terus kamu juga bisa mendengarkanku cerita. Oke. Itu adalah definisi teman baik. Apa spesifik saya yang menjadi temanmu? Spesifik kenapa kok saya jadi temanmu tuh? Ya kita main devil's advocate akhirnya. Ya, bingung ya, nggak tahu ya, gini. Sampai akhirnya terus kejar terus sampai akhirnya si Sudrun menyerah, gitu kan. Terus Sudrun menyerah. Ini salah satu contoh ya. Dia ngomong gini, nah aku nggak tahu. Ya, yang aku tahu, di saat dia menyerah, dia akan berhenti mendeskripsikan temannya dan dia akan memulai mendeskripsikan dirinya sendiri. Sudrun memulai mendeskripsikan dirinya sendiri. Nggak tahu ya. Selama aku berada di dekatmu, aku merasa terinspirasi. Aku merasa bahwa aku punya kesempatan untuk menjadi diriku sendiri. Nah, dari pernyataan itulah maka bisa kita rumus, jangan-jangan itu baik kita. Kalau si Sudrun itu ngomong seperti itu dan saya merasa ada kayak emotional reaction, kayak merinding, berkaca-kaca dan sebagainya, oh iya ya, ternyata itu ya yang Sudrun rasakan terhadap saya. Mungkin itu waimu, itu cara paling cepat pertama. Berarti kalau ada
orang jawabnya, entah ya, aku deket kamu tuh selalu tertawa, pengen ngakak. Bisa jadi dia berarti panggilan hidupnya jadi kayak ya mungkin mulainya dia membuat orang-orang untuk jadi komedian. Bukan, komedian itu kan buat nggak tahu ya, kalau misalnya gitu, kok setiap aku ada ngakak aja deket kamu, ya kamu. aku seneng aja gitu, tertawa gitu, dan membuat kamu membuat saya menjadi orang yang bisa berpikir secara humor gitu kan. Ya ternyata mungkin why-nya dia adalah membangkitkan kepribadian seseorang untuk berpikir secara humoris misalnya, nggak tahu. Dan Ya, why-nya bisa jadi penulis karya tulisan humor, bisa jadi pelawak tadi, stand up komedian kayak gitu-gitu Yang ya. pertama, yang kedua itu adalah project gitu. Tanya ke dirimu sendiri, apa project yang sudah dikerjakan selama ini yang paling membuat dirimu bangga, walaupun project itu tuh gagal. Cari apa ya project yang aku kerjakan ini tapi aku fulfill, aku puas, mataku berbinar-binar gitu, aku merinding di saat hasil akhirnya keluar. Tidak harus produk itu berhasil gitu, Gagal pun nggak apa-apa, yang Gagal penting pun itu nggak tadi masalah. ya, ada rasa. ada rasa itu. Terus dirunut, oke, kenapa kok aku suka dengan project ini? Dirunut. Kenapa project ini tentang apa? Di bagian Ngapain mana, ini gitu melakukan ini? Kenapa? Runut sampai titik masa kecil. Aku punya pesan di masa kecil, orang tuaku menyuruh aku, pokoknya kamu Doni misalnya ya, pokoknya kamu Doni jangan sampai kamu melihat orang lain lapar misalnya gitu. Pesan dari orang tua. Jangan sampai membuat kamu orang lain, jangan sampai orang-orang di sekitarmu lapar gitu. Terus aku membuat project sebuah bagi-bagi takjil, bagi-bagi apa dan sebagainya, puas feeling. Ya jangan-jangan waiku adalah aku memberdayakan diriku. Aku percaya dengan orang-orang itu akan menjadi versi terbaiknya kalau orang-orang itu sudah terpenuhi kebutuhan utama perutnya misalnya gitu. Ya aku fokus di sana gitu. Bisa jadi why-nya seperti itu gitu. What-nya, contoh what-nya? Ya what-nya macam-macam. Bisa jadi perusahaan makanan gitu kan. Yang pokoknya aku, ya contohnya itu stick and shake gitu kan. Ya aku bukan perusahaan makanan, cuman aku tujuanku dakwah gitu. Dakwah itu why-nya, pakainya makanan. Itu bisa kayak gitu kan. Terus cara yang ketiga, ini cara yang paling mudah dan bisa dilakukan diri sendiri juga, dan butuh pensil sama pulpen. Tuliskan semua hal yang kamu suka. Apa tulis semua seret. Terus bikin skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ini 5, ini 7, ini 3, ini 2, ini semua. Terus urutkan, makin banyak makin baik ya. Ada 100, 1000 makin baik. Terus kelompokkan dari semua itu yang poin 9 sama 10. Udah, kelompok seret. Setelah terkelompokkan semua, cari kesamaannya. Apa kesamaannya? Ini masih apa ya? Apa kesamaannya? Kesamaannya ini contohnya nih misalnya. Kesamaannya, oh ternyata dari 1000 saya kursuskan jadi 100 saya kursuskan jadi 10. Ternyata 10 ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak gitu, kesamaannya seret. Udah ketemu nih, ternyata garis merahnya adalah berhubungan sama orang banyak. Baru cari tahu kenapa kok saya suka dengan berhubungan dengan orang banyak seperti ini. Cari terus ketemu, oh ternyata mungkin saya suka mengerjakan ini karena saya itu lebih suka berimpactful jika bertemu dengan banyak orang. Saya keluar semua energi saya karena saya bertemu banyak orang. Saya suka untuk membuat orang-orang itu berbahagia dalam momentum pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Udah ketemu nanti. Setelah itu rumuskan pakai kata-kata. Nah ini nanti di pembahasan lainnya, jangan itu di buku Find Your Why itu. Sedikit rumus kata-katanya seperti apa sih why itu? Sedikit rumusnya, untuk titik supaya titik.
Untuk itu, untuk menginspirasi banyak orang supaya orang-orang menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Untuk membangun dunia di mana orang-orang merasa aman di dalamnya, supaya orang-orang bisa menjadi orang-orang yang berani untuk mengambil pekerjaan, untuk mengambil risiko misalnya. Untuk menjadi seorang ibu yang mendidik anaknya dengan baik, seorang ibu terlalu khusus, untuk menjadi seorang wanita yang membantu banyak wanita menemukan panggilan hidupnya, atau untuk menjadi seorang wanita yang membantu ibu-ibu supaya membantu ibu-ibu bahagia misalnya, supaya ibu-ibu itu bersiap untuk menghadapi hari-harinya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri gitu. Untuk bla 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 supaya apa. Dan harus ada kata kerjanya untuk menginspirasi, untuk mengabdi, untuk membangun, untuk berbagi, untuk membahagiakan, untuk apalagi membangun, udah tadi ya. Untuk membuat gitu. Harus ada kata kerjanya supaya itu adalah output yang pengen kita hasilkan. Sama Sinek itu untuk menginspirasi orang, untuk menginspirasi orang-orang mengerjakan sesuatu hal yang menginspirasi mereka, supaya bersama-sama kita membuat dunia untuk menjadi lebih baik. Makanya memang sounds retorik gitu, kayak oh iya, itu harus sebuah utopia memang, dunia yang dibayangkan yang mungkin tidak akan tercapai, cuman kita trying ke sana. Makanya ada bagaimana kita mau mencapai itu tuh ada banyak bagaimana, dan dari bagaimana itu akan terciptalah apa secara yang lebih nyata, yang lebih orang itu bisa membayangkan atau melihat atau memegangnya ya. Tapi itu di sisi what. Tapi semua start with why. Oke. Sampai jumpa di siniar selanjutnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan kita.